Oke, akhir-akhir ini banyak sekali anime yang bisa dibilang cukup rame. Kayak ada seorang pemburu iblis yang ingin menyembuhkan adiknya, dan ada juga yang Saitama versi penyihir. Jadi buat minggu ini saya mutusin untuk buat sesuatu yang rada light. Nggak berat-berat. Ceritanya santai, nyaman, ada sedikit darknya, tapi intinya animenya 100% happy ending. Dan anime yang akan kita bahas adalah Jadi, bagi yang masih belum tahu, anime Oshinoko merupakan anime yang bergenre drama supernatural reincarnation komedi kena mental trauma yang diciptakan oleh Aka Akasaka. Menurut autornya sendiri, ini anime bisa tercipta gara-gara dia pergi ke reunian dan bilang, "Wih, autornya Koge sama ya? Wih, autornya Kuzuno Honkai ya? Weh, what's up bro? Oh ya bro, gimana kalau kita collab bikin manga?" Oh gas, dan boom, terciptalah anime Oshinoko. Ya nggak gitu juga sih. Anyway, mari kita mulai dengan bahas story-nya. Di Oshinoko, kita akan berperan sebagai average dating simulator yang bernama Garu Amemiya. Tapi yang bikin protagonis ini lebih spesial dari protagonis lainnya ialah dia bisa reinkarnasi. Nah, waktu CMC ini kebangun di pangkuan anak idol cantik ini, yo jelas kalian bakalan kaget. Gimana ceritanya kalau seorang idol hamil dan punya anak di umurnya yang ke-16 tahun? Yo jelas kalian bakalan dengan anime yang punya konsep sekocak no drama no life, jelas kalau anime satu ini bakalan super absurd dan pastinya fun. Well, setelah saya nonton Oshinoko yang episode satunya sekelas movie ini, boleh saya bilang bahwa anime ini luar biasa fun. Pertama-tama mari kita bahas dulu the story-nya. Sama seperti kebanyakan anime drama pada umumnya, ini anime bisa dibilang ketebak di jalur ceritanya. Macam kalian ketemu Stalker dan kalian tahu bahwa Stalker itu bakalan balik lagi, dan yang membuat anime ini dramanya di luar ekspektasi saya ialah terdapat pada ending episode satunya. Setelah saya nonton ending episode 1 yang happy itu, yo jelas saya nggak kena mental dikarenakan 2 tahun lalu saya sudah baca manganya. Dan untuk kalian yang user baru nonton Oshinoko, saya saranin buat kalian siapin mental dulu dan jangan lupa beli Immortal. Tapi terkadang dibalik keanehan tadi, anime ini nanti bakal muncul di belakang kalian tanpa kalian sadari. Pelan-pelan mendekat, terus tiba-tiba gebukin kalian pakai senjata mutakhirnya yang bernama Plot Twist. Nah, plot twist inilah yang bikin story dari anime ini terus kerasa menarik untuk diikuti. Waktu kita nonton di awal-awal mungkin kita cuma merasa, haha, ini cuma anime idol biasa anjir. Tapi seiring kita mengikuti dan ini anime dan ditampolin dengan berbagai plot twistnya, lama-kelamaan kita bakal berpikir, damn, ini cuma anime idol biasa anjir, tapi lebih layer. Plot twist ini selain memutar monkey brain saya dan juga kasih emotional text moment, terkadang twist yang diberikan bisa ngasih aura misteri yang berada di balik game show tersebut. Macam kalian tahu ini Stalker bakalan balik lagi, atau mungkin kalian tahu siapa bapak dari dua anak kembar tersebut. Jadi karena kita sudah di penghujung acara, mari kita ke babak teori. Seperti kebanyakan anime drama pada umumnya, ini anime bisa dibilang hampir seluruh teorinya bersifat dark. Macam kenapa ada pupil bintang yang ada pada si Ai berserta misteri kok bisa si Ai ini bisa kebunuh. Tenang aja bagi kalian yang sudah menonton Oshinoko terus mojok di kamar sambil bilang, Ai mati bang, Ai mati. Tenang, tenang, buat kalian yang sudah kena mental gara-gara Ai mati, gue punya satu teori liar buat kalian semua, yaitu Ai Hoshino bisa reinkarnasi. Ya, sama seperti Ruby dan Aqua, ini karakter juga bisa reinkarnasi. Yang jadi pertanyaan sekarang yaitu siapakah reinkarnasi dari Ai Hoshino? Apakah Akane? Well, untuk menjawab pertanyaan tersebut bahwa Akane bukanlah reinkarnasi dari Ai. Kenapa gue bisa bilang begitu? Well, jawabannya cukup simpel. Bahwa Akane sudah ada sebelum Aqua dan Ruby lahir. Jadi, siapakah reinkarnasi dari Ai? Ya, menurut gue sih ini cuma sebatas teori para fans atau yang biasa disebut sebagai teori liar. Yaitu pada Oshinoko chapter 79 kita akan diperlihatkan Ruby yang habis kena metal gara-gara lihat mayatnya si MC. Setelah itu Ruby memandang gantungan kunci yang ada pada jubahnya si MC. Terus tiba-tiba muncul Itachi, maksudnya muncul bocil yang tiba-tiba saja bilang, haha, kamu ambil benda itu dari mayat ya? Setelah itu Ruby ke trigger dan tiba-tiba saja si bocil tahu apa yang terjadi pada saat kejadian di episode 1. Dan dah gitu aja.
Well, yang jadi pertanyaan sekarang yaitu kenapa si bocil bisa tahu kejadian di episode 1 sementara si bocil kayak baru berumur 10 tahun. Ya menurut saya sih ini bisa jadi AI atau mungkin ada seorang di balik bayangan yang ngasih tahu si bocil. Well, daripada kalian banyak mikir gara-gara AI reinkarnasi atau tidak, mendingan kita bahas teori mata bintang. Nah, waktu kalian nonton Oshinoko, kalian pasti berpikir bahwa mata bintang yang ada pada matanya si Ai itu cuma pupil mata biasa. Well, lebih tepatnya itu cuma ilusi doang, atau lebih tepatnya nggak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi begini, mata bintang yang ada pada si Ai itu menggambarkan sifat si Ai itu sendiri, macam kebohongan, ambisi, semangat, dan penuh pesona. Sedangkan kalau mata bintangnya itu berubah menjadi gelap, maka akan muncul sifat balas dendam dan juga ada niatan untuk membunuh. Jadi kesimpulannya bahwa mata bintang itu bisa didapati oleh siapa saja, macam Akane, Ruby, Aqua, dan masih banyak lagi. Well, dikarenakan kita sudah membahas sifat-sifat AI, mari kita masuk ke dalam aspek yang lebih dalam dari series ini, yaitu siapakah dalang dari pembunuhan si AI atau lebih tepatnya siapakah ayah dari Aqua dan Ruby. Jadi daripada banyak cincong, mari kita masuk ke dalam teorinya. Ya, jadi siapakah orang yang menghamili si Ai atau lebih tepatnya siapakah ayah dari Aqua dan Ruby? Well, jawabannya cukup simpel, yaitu seorang pria yang bernama Hikaru Kamiki, yaitu seorang mantan artis cilik yang lebih muda dari si Ai. Kalau boleh jujur, perbedaan umur antara Hikaru dan Ai itu cuma beda 4 tahun aja. Hikaru Kamiki yang umurnya 12 tahun, sedangkan si Ai umurnya 16 tahun. Kalau dibilang si Hikaru ini yang ngebunuh si Ai, gue masih kurang yakin. Yo kali masa bunuh pacar sendiri gitu, apalagi pacarnya itu yang mengandung anaknya sendiri. Kemungkinan bakal ada pihak ketiga atau mungkin ada seseorang yang lebih misterius lagi daripada si Hikaru. Soalnya manganya itu bisa dibilang masih ke arah prolog ketimbang ke akar permasalahannya. Jadi gimana? Kalian berani ambil blue pill dan menjadi warga negara yang baik? Atau mungkin kalian akan mengambil the pill merah supaya kalian tidak kena mental gara-gara nonton Oshinoko? Pilihan ada di tangan Anda. Buat saya sendiri, ya jelas selesai nonton. Kalau enggak mungkin saya review animenya. Saya sudah ngabisin 24 jam men. Dan dah gitu aja untuk gue review Oshinoko. Dan sekarang bagi yang masih belum paham what the fuck yang terjadi di anime ini, let me explain. Di anime Oshinoko itu berusaha untuk menceritakan tentang sisi gelap dunia idol. Macam kalian cuma tahu bahwa idol itu cuma joget-joget, nyanyi-nyanyi, terus dapat uang. Malahan idol itu bisa dibilang macam kayak sebuah pekerjaan. Misalnya kayak VTuber yang dipegang oleh agensi. Semisalnya kalau VTuber itu bermasalah, si agensi itu tidak segan-segan untuk segera take down membernya. Ya sama seperti kayak dunia idol, malahan kalau idol itu dibagi sama rata gajinya. Macam kalian dapat 1 juta dan membernya 5 orang, maka kalian harus bagi 5 gajinya. 1 juta dibagi 5 hasilnya 200 ribu. Yes, kalian cuma dapat 200 ribu dan belum termasuk pajaknya. Well, bisa dibilang idol itu macam kayak sebuah berita yang bentar doang. Jika umur si idol itu menginjak 30 tahun, maka akan otomatis pensi. Jadi ya begitulah sisi gelap dunia idol. Berhubung kita sudah di penghujung acara, mari kita tutup sesi ini dengan waifu review. Dikarenakan di Oshinoko ini banyak waifunya, jadi saya mutusin untuk rating karakternya sejujur mungkin. Ditambah lagi dikarenakan nih anime banyak simnya. Yang pertama kita ada Ai Hoshino. Kalau buat saya sendiri rada satu kategori dengan anime yang rambutnya panjang sih. Jadi ya lucu, imut, matanya ada bintangnya, tapi sekarang enggak. Jadi skor dari saya 8/10. Next kita ada Ruby Hoshino. Kalau buat saya sendiri sih ini karakternya sama aja, jadi 7/10. Berikutnya kita ada Aquamarine Hoshino. Dikarenakan dia di MC jadi 6/10. Next kita ada Akane Kurokawa. Walaupun dia ini pacarnya si MC terus banyak yang ngesim, jadi 6/10. Gak usah ditanya kenapa saya kasih 6. Next kita ada Memcho. Dikarenakan dia itu seorang YouTuber kayak saya, jadi 7/10. Berikutnya kita ada Kana Arima. Kalau kita lihat dari penampilannya sih kayak biasa aja, jadi 1,000,000/10. Yes, saya simnya Kana. Ada yang gak terima? Kuy, kita ke lapangan. Dikarenakan Kana itu best geran. Bahkan aku itu berani mengekspos bahwa dirinya anaknya Ai demi Kana cuy. Gila. Kalau Akane ya dimanfaatin sama aku cuy.
Dan dah gitu aja buat saya rating semua waifunya. Jadi ya begitulah anime Hoshinoko. Walaupun nih anime banyak sisi gelapnya, tapi saya salut sama autornya yang bikin buat cerita dari anime ini kerasa lebih menarik. Walaupun ada banyak easter egg-nya, tapi easter egg yang paling menonjol di manga ini yaitu kemunculan si Kaguya. Ya nggak heran juga sih, soalnya satu universe dan satu author. Well, untuk anime Oshinoko ini saya berani kasih rating 7 over 10. Dan kalian mau nonton Oshinoko, dan dah gitu aja. Bye.